Atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi walaupun tatap mukanya secara online ya. Jadi alhamdulillah ya. Harapannya ini semua mahasiswa ya semuanya sehat ya, begitu pula orang-orang terdekat Anda, orang-orang yang Anda cintai dan mencintai Anda, semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Mohon aturan untuk perkuliahan Zoom ini tolong yang tidak berkepentingan terlebih dahulu untuk memute-kan ya, mematikan mikrofonnya supaya lebih jelas ya. Ntar ada saatnya kalau memang ada sesuatu yang mau ditanyakan, boleh menghidupkan kembali mikrofonnya ataupun bisa tanya lewat chat ya. Ya, oke, mungkin itu ya. Sebelumnya saya mau menanyakan ya, ini santai saja ya. Karena saya dapat kritik dari mahasiswa baru, dari orang tua yang pernah mengikuti anaknya kuliah menggambar teknik dan fisika. Katanya Pak Roni orangnya super galak gitu. Ya, jadi ya saya menepis anggapan itu, padahal Anda kalau ketemu Pak Roni apa? Enggak galak gitu. Saya enggak galak gitu ya. Jadi saya memang disiplin gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingin menepis itu ya. Saya enggak galak. Ya kalau ketemu saya itu secara langsung saya enggak galak. Tapi mungkin galak banget ya gitu ya. Jadi itu gitu ya. Enggak ya, guyon saja ya. Jadi santai ya. Jadi sekali lagi karena perkuliahan ini ya secara online itu bisa didengarkan, bisa disaksikan oleh orang-orang terdekat Anda. Ya untuk menampik ya saya orang yang galak ya, bukan galak ya, tapi lebih tepatnya mungkin disiplin karena memang saya di semester awal saya diberi mata kuliah yang memang kebetulan banyak tugas ya, baik menggambar teknik isinya tugas tok ditambah lagi dengan fisika isinya hitung-hitungan, banyak latihan, banyak tugas yang memang nasib saya. Sehingga mau tidak mau saya banyak ya memberikan tugas sama Anda sehingga kesannya Pak Roni itu orangnya galak ya, penuh dengan tugas dan sebagainya. Tapi memang saya diamanai hal tersebut ya. Dan memang oleh Bu Kajur, tolong Pak Roni karena ngajar di semester awal tanamkan disiplin. Itu yang penting dari apa yang akan saya sampaikan ya. Selain tujuan utama dari mata kuliah yang saya ampu adalah tadi penanaman kedisiplinan ya. Karena tugas yang itulah maka saya kadang-kadang dalam tanda petik ya agak galak padahal dalam rangka menanamkan kedisiplinan. Oke ya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang penyajian objek 3 dimensi ya. Penyajian objek 3 dimensi. Seperti kita ketahui bersama bahwa semua objek, semua benda yang ada di alam ya, yang ada di dunia ini adalah ya punya masa. Sekali lagi semua Mas Farhan Ramadan sudah selesai main-mainnya. Minta tolong. Ya. Mas Farhan. Ya. Sudah belum? Oke, saya lanjutkan ya. Sekali lagi bahwa semua objek atau benda apapun itu bentuknya, sebesar apapun itu ya, baik kecil maupun besar, pasti memiliki massa.
selain massa pasti memiliki volume. Volume berarti menempati ruangan, ya. Apapun itu, baik besar maupun kecil. Yang besar jelas ya, kelihatan ya. Batu yang besar pasti memiliki massa, ya. Kemudian volumenya juga ketahuan. Nah, benda yang kecil pun sama, ya. Contohnya, Anda membuat sebuah titik di kertas gambar. Ya, ketika Anda melihat titik tersebut di atas kertas gambar, itu merupakan objek titik saja. Padahal kalau kita zoom titik yang Anda buat itu, ya, Anda zoom terus ya dengan mikroskop dan sebagainya. Itu ternyata tidak hanya bentuknya titik, tapi apa? Tapi mungkin luasan lingkaran. Nah, luasan lingkaran. Nah, kemudian buktinya apa? Bahwa titik tadi setelah diperbesar memiliki lingkaran, ya apa namanya seperti lingkaran, ya luasan. Kemudian kenapa dia memiliki volume? Buktinya apa? Ya kalau tidak memiliki volume, Anda membuat titik-titik-titik itu, ya, tentunya kalau tidak punya volume ya titik tersebut. Mohon maaf, Mas Farhan, bisa tidak main-main dulu, Mas Farhan? Assalamualaikum. Ya, ya tolong jangan main-main dulu ya Mas Farhan. Oke. Assalamualaikum. Mas Farhan. Mas Farhan. Boleh tidak main-main dulu. Saya remove ya kalau main-main ya. Minta tolong Mas Farhan. Daripada ntar saya nggak mau ngajar, minta tolong Mas Farhan. Ya, saya remove ya. Oke. Ya, mengganggu teman-teman yang lain. Oke, ya. Ya, mohon maaf ya. Ya, saya kira Anda pun sama kalau lagi berbicara, lagi ngobrol, terus ada yang ganggu, padahal itu masalah serius, tentunya akan merasa terganggu. Ya, jadi minta tolong ya. Saya sudah memperingatkan tadi Mas Farhan supaya jangan main-main. Ternyata main-main ya itu apa bolak-balik tadi. Oke, saya lanjutkan. Jadi apapun itu ya. Benda atau objek yang ada di alam semesta itu di samping memiliki massa, pasti memiliki volume atau menempati ruangan. Nah itu ya. Ya. Jadi itu baik kecil atau besar, yang besar jelas kelihatan, yang kecil juga kelihatan. Nah, terus bagaimana objek yang ada di alam semesta ini, ya, yang tadi punya massa dan punya volume. Kalau volume berarti punya mungkin panjang atau radius, mungkin punya lebar atau radius pula, mungkin punya ketebalan, ketinggian apa ataupun namanya itu pasti punya itu ya, atau mungkin jari-jari kalau pola. Kita gambarkan ke dalam ya kertas gambar, pasti ada sesuatu yang direduksi. Sekali lagi, dari informasi benda yang ada di alam semesta ini, kalau kita pengen menggambar dalam kertas gambar, pasti ada sesuatu yang hilang, yang dihilangkan. Walaupun memang tidak semuanya. Nah, buktinya apa? Ya, buktinya adalah misalkan Anda ya melihat kotak, ya melihat kotak yang saya pegang ini, ya, ya ini kotak saja, tapi ini kan benda 3 dimensi, ini objek di alam, ya benda ini, ya benda ini objek di alam. Nah, bagaimana Anda bisa menggambarkan di kertas gambar? Karena ini adalah objek yang ada di alam, bentuknya 3 dimensi, memiliki volume, maka ketika kita mau menggambarkan di kertas gambar, itu pasti mengalami reduksi. Kenapa?
Karena kertas gambar itu kita anggap hanya memiliki dua dimensi, yaitu dimensi panjang dan dimensi lebar. Walaupun kalau kita zoom, kalau kita teliti secara detail, ternyata kertas gambar itu juga volume. Kenapa? Karena tidak hanya panjang dan lebar saja, tapi memiliki ketebalan. Makanya kalau kertas kita tumpuk, ya buktinya bahwa kertas gambar itu memiliki ketebalan, ya memiliki volume, tidak hanya panjang dan lebar, tidak hanya luasan saja. Maka ketika kita tumpuk-tumpuk kertas gambar, maka akan menjadi tinggi. Itu buktinya bahwa kertas gambar sebenarnya adalah tidak hanya memiliki panjang dan lebar saja, tapi memiliki ketebalan. Loh, terus kenapa diabaikan? Iya. Kenapa? Karena memang perbandingan antara ketebalan kertas dengan panjang kertas gambar dengan lebar kertas gambar itu sangat-sangat kecil. Sehingga kita menyederhanakan seakan-akan bahwa kertas gambar yang Anda pakai itu hanya memiliki panjang dan lebarnya saja. Sekali lagi, seakan-akan kita kertas gambar yang kita miliki hanya memiliki panjang dan lebar saja untuk menyederhanakan masalah. Nah, sedangkan objek yang kita gambar, yang akan kita gambar, ini sebuah kotak ya, itu 3 dimensi. Kenapa? Karena tidak hanya memiliki panjang, lebar, tapi punya ketebalan, punya tinggi. Berarti kalau dari 3 dimensi mau digambar di 2 dimensi, pasti ada pengurangan informasi atau reduksi. Nah, itu kata kuncinya itu. Nah, tema hari ini adalah penyajian benda 3 dimensi. Nah, bagaimana menyajikan kotak yang tadi ini? Ya, kotak ini ya 3 dimensi dalam kertas gambar. Ya pasti tadi ada reduksi. Ya, ada reduksi informasi, ada pengurangan informasi. Tentunya reduksi informasi ya terhadap objek yang sebenarnya itu kita kurangi ya supaya walaupun informasi dari objek 3 dimensi itu kalau bisa masuk semuanya, tapi jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena objeknya 3 dimensi, kertas gambarnya 2 dimensi, berarti tetap ada pengurangan. Tapi di objek kertas di dalam objek 3 dimensi tersebut atau kotak tersebut yang saya pegang supaya ya bisa tergambarkan secara sempurna di kertas gambar. Tapi sekali lagi tidak bisa ya 100% informasinya utuh di kertas gambar. Kenapa? Karena dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Maksudnya apa sih? Ya tadi kotak yang saya bawa contohnya adalah memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Oke. Nah, upaya secara maksimal untuk ya menggambarkan objek-objek yang 3 dimensi ke dalam kertas gambar yang 2 dimensi itu ada beberapa cara. Sekali lagi, buku yang saya anut, yang saya baca, yang saya jadikan referensi adalah bukunya Takeshi Sato. Karena saya melihat penjelasan dari YouTube, penjelasan dari buku yang lain, itu memang ada bermacam-macam. Sekali lagi, saya karena panduannya Takeshi Sato, maka yang saya sampaikan adalah dari bukunya Takeshi Sato. Ya, bagaimana menyajikan benda-benda 3 dimensi itu? Cara yang pertama, ya, Sebentar, mohon izin untuk share screen. Ya, oke. Cara yang pertama, ya, penyajian objek 3 dimensi, ya. Ini saya pindah aja. Penyajian objek 3 dimensi, objek 3 dimensi ke dalam kertas gambar,
ya, kertas gambar. Kertas gambar itu berarti 2 dimensi, ya. 2D, saya nulisnya 2D saja ya. 2D itu supaya informasi yang ada dalam objek ini ya tidak terlalu tereduksi, tidak terlalu berkurang, maka secara engineering dapat dibagi menjadi 2. Ya, sekali lagi ini yang saya jelaskan dari bukunya Takeshi Sato. Yang pertama adalah secara tunggal, ya, single view, ya, single view, ya, single view. Kemudian secara majemuk. Nah, majemuk berarti banyak, ya. Artinya apa? Artinya dalam kertas gambar tersebut kita cukup menggambarkan objek 3 dimensi secara satu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, karena dirasa penggambaran objek secara satu saja belum cukup, ya, masih kurang, ya, informasi yang didapat, maka kita bisa menggunakan cara yang majemuk atau banyak, ya. Ya, multiple view ini disebut. Nah, yang tunggal ini, ya, cara penggambaran objek 3 dimensi dalam kertas gambar, yang tunggal ini ada caranya yang disebut dengan aksonometri. Yang kedua adalah dengan cara miring, ya. Ini miring, ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan perspektif. Perspektif. Ini yang tunggal. Nah, hasil gambarnya, jadi ini objek 3 dimensi yang telah digambarkan di kertas gambar. Hasilnya ya itu disebut dengan proyeksi. Ini hasilnya di dalam kertas gambar disebut dengan proyeksi. Maka cara pemproyeksinya ada yang disebut dengan tunggal, ada yang disebut dengan majemuk. Jadi proyeksi aksonometri, proyeksi miring, dan proyeksi perspektif. Sedangkan majemuk atau banyak itu yang sering dipakai, ya. Ada misalkan proyeksi Amerika, Eropa, ya. Kemudian ada potongan, ya. Jadi dalam kertas gambar itu tidak hanya satu gambar, ada potongan atau irisan atau gambar pelengkap lain selain gambar yang utama, gambar pelengkap, ya. Nah, karena banyak ya, jadi boleh satu. Sekarang kita minggu ini adalah fokus ke proyeksi aksonometri, proyeksi yang tunggal ini. Yang pertama aksonometri. Aksonometri itu sendiri menurut Takeshi Sato dan Sugiharto, ya, buku yang lain soalnya banyak yang menyebutkan 2. Sekali lagi, kalau buku yang saya anut dari Takeshi Sato dan Sugiharto, itu aksonometri dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isometri. Yang kedua adalah dimetri. Yang ketiga adalah trimetri. Apa perbedaan antara dimetri, isometri, ya, dan trimetri? Itu perbedaannya di mana? Ya, ini sudah ya, sudah jelas ya. Yang ini minggu depan, yang ini. Oke. Apa perbedaan antara ya isometri, dimetri, dan trimetri? Ya, oke. Sekarang kita fokus ke sini. Perbedaannya di mana? Lah, saya jelaskan dulu cara penggambaran aksonometri ya sebelum saya perbedaan iso, di, dan tri. Ya, oke, saya jelaskan aksonometri.
Ya. Oke. Aksonometri. Ya, tolong fokus ya karena ini berkaitan dengan tugas ya, aksonometri. Aksonometri Anda lihat ya, ini kotak ya, kotak 3 dimensi ya ini ya. Oke. Ini kotak 3 dimensi. Cara menggambar aksonometri caranya adalah yang pertama Anda lihat dari suatu sisi ya, suatu sisi ini kan ada sisi atas, ada sisi yang sini, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang bawah dan sebagainya. Anda lihat salah satu sisi, tapi secara ortogonal. Ortogonal itu apa sih maksudnya? Bendanya seperti ini ya, Anda lihat. Ortogonal adalah tegak lurus. Tegak lurus kertas gambar. Jadi kalau gambar yang seperti ini, kalau Anda lihat dari salah satu sisi secara tegak lurus, ya, secara tegak lurus, itu apa yang terjadi? Anda hanya melihat kotak, ya, kotak saja, ya, kotak. Ini kotak, ya, sekali lagi hanya itu. Kemudian, ya, ini tadi bendanya ya, cara menggambarkan secara aksonometri. Yang pertama adalah Anda lihat seperti ini dulu, kayak kotak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah miring, dimiringkan, nah sedikit, sehingga kelihatan sisi yang sini. Kalau tadi kan enggak, pertama ortogonal, ya ortogonal itu tadi tegak lurus. Kemudian dimiringkan, ini, ya biar saya enak ya, dimiringkan, dimiringkan. Berarti kelihatan yang sisi yang sini, ya, ya di samping yang ini, ya. Kemudian setelah itu ini dinaikkan. Nah, jadi mewakili pandangan yang bagian ini, atau mungkin Anda menyebutnya atas, kemudian yang sebelah sini, dan yang sebelah sini. Yang sebelah lainnya tidak bisa dilihat karena memang ini maksimal. Ya, kalau satu pandangan ini seperti ini. Inilah yang disebut dengan aksonometri. Sekali lagi, bendanya seperti ini. Ya, tadi cara gambarnya kan, yang pertama Anda menggambar secara tunggal. Berarti mau tidak mau dalam satu kertas gambar hanya ada satu, ya, satu gambar. Tapi bisa menggambarkan ini. Ya, kalau cara tekniknya menurut buku Takeshi Sato itu yang pertama aksonometri. Bagaimana? Ya ini. Jadi benda yang seperti ini Anda cari dari salah satu sisi, tegak lurus. Ini kan berarti kayak persegi panjang. Kemudian yang berikutnya adalah miring. Ya, miring. Kemudian yang berikutnya ini agak dinaikkan sehingga terwakili panjang, lebar, dan tingginya. Begitu ya. Oke, saya mungkin gambar-gambar sedikit, ya, ya, gambar-gambar sedikit, ya, terkait dengan aksonometri, ya, biar jelas ya, karena ini sangat penting terkait dengan tugas. Mohon jangan main-main dulu, Mas, ya, ya. Aksonometri, ya ini ya. Cara gambarnya tadi, yang pertama adalah Anda lihat tegak lurus. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dimiringkan. Dimiringkan. Ya. Tadi dimiringkan, ya. Ada sisi panjang dan ada sisi lebar yang terlihat. Ya, kan seperti ini. Kemudian langkah berikutnya itu agak dinaikkan sedikit salah satu ujungnya, maka otomatis akan kelihatan ya seperti ini. Nah, ya. 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 Ini ada sudutnya tentunya. Ya, ini ada sudutnya. Jadi kira-kira inilah cara menggambar aksonometri. Tadi ya, ini tadi contohnya adalah benda yang kotak. Ya, benda yang kotak tadi yang saya perlihatkan. Kebetulan ini
dari apa ini power supply ya, power supply dari komputer ya. Jadi seperti itu cara penggambaran secara aksonometri. Mula-mula Anda lihat secara ortogonal dari salah satu sisi ya. Kemudian habis itu dimiringkan supaya kelihatan sisi yang lain, kemudian baru dinaikkan sedikit ya. Jadi silakan keterangan itu bisa Anda lihat di halaman 57. Itu caranya seperti itu. Ya, caranya 57 ya. Kemudian halaman 55, 56 ya. Nah, itu cara aksonometri. Nah, tadi saya sampaikan bahwa aksonometri itu ada 3. Sudah ya, ini caranya ya aksonometri. Udah. Aksonometri itu ada 3. Ada iso, ya, ada ada trimetri. Ya. ISO itu apa? Mohon bantuan mahasiswa ya sekalian yang hadir di Zoom ini. Tolong buka halaman 56 ya, tabel 5.1 ya. Tolong buka itu halaman 56 tabel 5.1 ya. Ya. Silakan ya dilihat ya apa namanya itu perbedaan aksonometri yang iso, aksonometri yang dimetri, dan aksonometri yang trimetri. Perlu saya jelaskan atau sudah tahu maksud dari tabel 5.1 ini? Sudah tahu? Lihat tabel 5.1, tolong Anda sambil lihat. Di kolom cara proyeksi. Di kolom cara proyeksi ya. Itu ada yang keliru. Ya, sekali lagi Anda lihat di kolom proyeksi itu ada yang keliru. Ya. Oke. Kira-kira yang mana? Aksonometri, Pak. Ya, betul. Harusnya cara proyeksi karena ini adalah aksonometri semuanya, ini harusnya bukan aksonometri, tapi trimetri. Ya, sekali lagi Anda rubah di buku Anda. Cara proyeksi ini yang pertama proyeksi isometri, proyeksi dimetri, dan proyeksi aksonometri. Ya, Anda rubah ini. Ya, kok aksonometri lagi ya nggak bisa ya karena ini semuanya kan aksonometri ya. Aksonometri itu dibagi 3, iso, di, dan tri. Jadi ini tolong dibetulkan. Nah, kemudian apa sih perbedaannya? Ya, oke. Jadi perbedaan antara iso, di, dan tri, kalau iso itu berarti skala untuk sumbu X, untuk sumbu Y, dan untuk sumbu Z itu sama. Namanya juga iso. Sekali lagi yang saya anut adalah bukunya Takeshi Sato. Ya, saya ulangi. Tadi sudah ya masalah isometri ya, sudah?
Oke ya. Jadi isometri itu artinya sumbu X ya, sumbu Y dan sumbu Z itu sama. Menurut Takeshi Sato itu dipendekkan sebesar 0,82. 0,82, 0,82. Itu kok 82? Ya, maksudnya adalah 82%. Walaupun ada beberapa buku yang katanya skalanya tetap ya nggak boleh dipendekkan. Tapi sekali lagi buku yang saya anut adalah kita semuanya memakai Takeshi Sato. Sehingga ya seperti teori Takeshi Sato adalah harus dipendekkan. Maksudnya bagaimana? Jadi begini Mbak. Kalau misalkan ini kan benda ya. Kalau oke, ya. Minta tolong jangan main-main dulu ya. Ya, mohon didengarkan ya, tolong. Ini kan objek 3 dimensi. Kalau kita anggap adalah panjangnya itu adalah sumbu X ini. Lebarnya adalah sumbu Y ini. Ini panjangnya sumbu X, lebarnya sumbu Y. Tingginya adalah sumbu Z. Maka X-nya itu, karena menurut Takeshi Sato, kalau kita gambar secara isometrik, maka walaupun Anda menulis di kertas gambar tulisannya skala 1:1, menggambar proyeksi secara aksonometri, aksonometrinya adalah isometri, maka ini harus dipendekkan. Jadi kalau misalkan panjangnya 10, Anda di situ di kertas gambar, di etiket, di kepala gambar, nulisnya 1:1, maka tidak boleh panjangnya tidak boleh digambarkan 10 cm. Tidak boleh. Berapa? Yaitu digambarkan atau digambarkan tidak panjangnya 10 tapi 8,2 cm. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Ya. Sumbu Y-nya bagaimana? Ini sumbu Y-nya ini misalkan berapa? Ini adalah 7 misalkan. Ya berarti kalau Anda menggambarkan di kertas gambar jangan 7 cm. Walaupun Anda tulisannya skalanya 1:1. Saya pengen interaktif ya. Jadi berapa kira-kira? Ya, kalau lebarnya itu 7. Kalau isometri ya, Anda sambil lihat tabel. Berarti lebarnya jadi berapa yang Anda gambarkan? 8,2, Pak. Apa? 5,7, Pak. 5,74. Kalau jawabannya 8,2 keliru. Itu pengalinya. Jadi 0,82 atau 82% dikalikan lebar sesungguhnya yaitu 7. Karena kan tadi skalanya 1:1 dikalikan 1 ya kan skalanya 1:1. Maka hasilnya adalah tadi betul. Berapa tadi? 5,7. 5,7. Berapa Mas Agus? 5,74. Nah, 5,74. 2 digit ya di belakang koma. Walaupun skalanya 1:1. Mohon maaf ya.
jaringannya kurang stabil ya di kampus, padahal ya enak di rumah ya malahan. Ya, Mas Restuadi, tadi panjangnya kan sudah ya. Tadi panjangnya misalkan 10, jadinya tadi lebarnya 7 jadi ini. Sekarang tingginya jadi berapa, Mas Restuadi? Mana Restuadi? Ya, ada. Jadi berapa? Ayo. 0,82 dikalikan tinggi aslinya dikalikan dengan skalanya. Skalanya kan 1, ya udah 0,82 dikalikan 5. Hasilnya berapa? Mbak Mas. 3,4,1. Nah, jadi 2 digit ya di belakang koma. Jadi kira-kira itu kalau isometri. Ya, sekali lagi itu kalau isometri. Ya. Oke, sekarang berarti tugas yang keberapa ini Mas Agung? Kelima. Kelima. Udah 5 ya. Ya, semoga tetap semangat ya ngerjain tugasnya. Tugas kelima ini saya bawa. Tolong dicatat. Panjang 23. Lebar 18. Ketinggian 10. Ya. Ketinggian 10. Ya. 23 dikalikan 18 dikalikan dengan 10. Ya. Oke. Tadi berarti konsentrasi di kotak yang tadi ya. Di kotak yang ini. Ya, konsentrasi. Kalau tadi panjangnya 23, ya. Lebarnya itu adalah 18, ketinggiannya adalah 10. Semuanya ntar bikin itu ya. Judulnya adalah ya proyeksi. Judul tugas proyeksi. Ya, judul tugas proyeksi. Ya. Judul tugas adalah proyeksi. Ya. Oke. Saya memberikan kebebasan sama Anda, tugasnya mau diberi skala berapa, saya serahkan. Karena kalau digambar seperti ini, 100% di kertas ukuran A3, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu ya jadinya seperti apa. Itu dulu ya, jadi yang isometri seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini kok ada alfa, ada beta. Ya, sudut proyeksi ada alfa, ada beta. Tolong di atas tabel 51, Mbak Dewi, ya, Mbak Lailatul Fitri, Mbak Siti Rumjana, minta tolong diperhatikan. Di atas tabel itu ada gambar, ya, itu ada alfa dan beta. Jadi maksudnya sudut alfa dan beta untuk isometri itu sudutnya adalah 30 derajat. Makanya kemarin saya wanti-wanti kalau memang memungkinkan ya beli atau pinjam busur derajat ya karena akan gambar ini. Ya cara gambarnya bagaimana? Ya kurang lebihnya itu tadi dari yang saya sampaikan ya. Jadi ada gambar seperti ini. Ini kan kotak tadi panjang lebar, kemudian Anda lihat seperti ini, kemudian miring sedikit, kemudian naik sedikit. Tapi ya tapi dalam satu saja, jadi tahap akhirnya. Nggak usah mulai tahap pertama, tahap kedua, tahap terakhir, nggak perlu. Jadi kayak hasilnya kayak halaman 57. Halaman 57 yang ini. Yang ntar Anda tinggal nulis yang ini. Ya. Yang ini. Ya, gininya saja. Tapi ntar ada tulisan alfanya,
Dan ada tulisan B, alfa beta itu seperti gambar 56. Jadi ada tulisan alfa dan ada tulisan beta. Nah, saya kira nggak perlu saya jelaskan yang dimetri ya. Dimetri itu artinya apa? Dimetri itu berarti artinya adalah ada dua sumbu yang sama perpendekannya. Karena di itu artinya kan dua. Ya, ada dua yang sama. Yaitu kalau sudut alfa betanya 15, maka sumbu X-nya 73%, sumbu Y-nya 73%, dan sumbu Z-nya atau ketinggiannya dikalikan 0,96 dari aslinya. Kalau skalanya 1:1. Tadi kan saya menyerahkan skala Anda berapa, ya tergantung Anda makanya. Karena ini bendanya kan cukup besar ya. Kalau cukup enak ya skala 1:1 saja gitu ya. Ya. Itu ya. Dimetri ada yang alfa betanya 15, ada yang alfa betanya 35, ada yang alfa betanya 40 dan 10. Ada yang mau ditanyakan itu dulu. Pak Konsultasi ya, walaupun ini menggambar teknik, kesannya gambar-gambar, tapi kita kan orang teknik, gambar aja pakai hitung-hitungan gitu ya. Ya. Kemudian yang berikutnya proyeksi trimetri. Nah, trimetri namanya tri berarti apa? Perpendekan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z itu berarti apa? Perpendekannya beda semua. Namanya juga tri. Oke. Siapkan kalkulator. Ya, siapkan kalkulator ya, sedikit saja. Kalkulator saya mau ngetes ya, 1/1. Ya. Yang saya lihat ya, yang terlihat di sini Mbak Siti Rumjana. Mbak Siti Rumjana, mohon bisa diperlihatkan wajah cantik Anda. Silakan. Oke. Ya, pertanyaan saya. Tadi ya masih dalam gambar. Yang lainnya juga mikir. Ini kok gambar teknik kok ada hitung-hitungannya kayak fisika, matematika ya. Ya karena kita orang engineering ya. Pertanyaan saya. Berapakah lebar yang akan Anda gambarkan? Mbak Siti Rumjana, where are you? Ya, Pak. Oh iya, ya Mbak Siti Rumjana. Mudeng ya. Berapakah lebar yang Anda gambarkan dalam kertas gambar untuk objek yang ini tadi? Tadi kan sudah dicatat nih, panjang, lebar, dan tingginya sudah ya. Kalau diproyeksikan secara dimetri, Anda lihat, mudeng ya, secara dimetri, di mana alfa dan betanya 40 dan 10. Iya. Ya. Ya. Mbak Siti Rumjana. Lihat caranya bagaimana, Pak? Caranya Anda lihat di proyeksi dimetri. Pertanyaannya kan lebar ya. Berarti Anda fokus sudut proyeksi 40 dan 10. Kalau memang Anda asumsikan X itu panjang, Y adalah lebar, Z adalah lebar, maka Y-nya lebar, Z-nya adalah tinggi, Y-nya adalah lebar, X-nya adalah panjang, maka Anda Y-nya itu berapa lebar? Jadi 92%. Pertanyaan saya kan tadi lebar. Ya, berarti jadi berapa, Mbak? Kalau skalanya 1:1. Berarti lebarnya jadi 18. Kan tadi lebarnya kan aslinya 18, betul ya? 18 dikalikan 0,92. Nah, itulah lebar yang Anda gambarkan di kertas gambar. Kalau, sekali lagi ini ada kalaunya. Kalau skalanya 1:1. Artinya tidak diperbesar, tidak diperkecil. Maka
lebarnya Anda tidak boleh digambarkan. Menurut Takeshi Sato ya, tidak boleh digambarkan 18, tapi harus 18 dikalikan 0,92. Begitu ya, mudeng ya? Ya. Oke, saya tanya Mas Agung. Mas Agung mudengan. Pertanyaan saya. Nih, tolong konsentrasi. Kalau soal yang tadi, tingginya, ya tingginya nih, saya gambarkan secara proyeksi trimetri, Anda alfanya 45, betanya 15, kira-kira tingginya jadi berapa? Kalau skalanya 1:1. Ayo, Mas Ajung. Silakan. 8,6. Berapa? 8,6. Dapatnya dari mana Mas Agung? Kan tingginya 10. Itu pakai proyeksi trimetri yang alfa 45, beta 15, memakainya yang sumbu Z. Sumbu Z kan tinggi. Berarti 10 dikali 86, 0,86. Ya, jadi kira-kira jawabannya seperti itu. Ya bukan jawabannya ya, gambarnya. Tapi tadi ya Mas Agung dan teman-teman semuanya, kalau skalanya 1:1. 1:1. Iya, oke. Wah, ini baru pandangan yang tunggal, tapi aksonometri. Ada cara lain selain aksonometri. Aksonometri ada 3. Yang kedua adalah cara proyeksi miring. Nah, silakan. Bagaimana cara gambarnya? Silakan buka halaman 59. Halaman 59. Gambar 513. Perbandingan beberapa jenis proyeksi miring. Jadi gambar tunggal saja aksonometri ada 3. Ya, iso, di, sama tri. Di itu ada 2, alfa betanya beda-beda. Yang tri ada 5 atau 6 tadi ya. Kemudian yang kedua adalah miring. Miring ada berapa? Ternyata miring ada 6 cara. Loh, maksudnya 6 cara bagaimana? Itu sudah ada. Ya, tolong Anda sambil menyimak bukunya. Cara yang A itu artinya apa? Artinya panjangnya adalah 100%, lebarnya adalah 0,75, dan tingginya adalah 100%. Mudah ya? Cara A, konsen di A. Ya. A berarti apa? Berarti cara gambarnya begini. Ya, mohon diperhatikan. Cara gambarnya adalah, ini kan objeknya kayak gini. Cara gambarnya ini dulu. Ortogonal, tegak lurus. Ya. Kemudian seakan-akan, ini seakan-akan, sebelah sininya kelihatan. Padahal tidak. Jadi seakan-akan dimiringkan. Tapi tidak. Ya, seakan-akan dimiringkan, tapi tidak. Ya ini. Ya, jadi kesannya kayak miring. Padahal tidak. Ya, oke. Itu proyeksi miring. Nah, pertanyaan saya untuk Amanda Ella Wijaya, Mbak Ella, ya, ini masih soalnya yang sama. Kalau dengan demikian, untuk menggambarkan ketinggian benda yang tadi, ya, yang soal yang tadi, ketinggian ya, kalau skalanya 1:1, tingginya jadi berapa? 10, Pak. 10 ya, karena ini tulisannya 1. 1 itu artinya 100%. Mudah ya. Ya, jadi ada 6 cara ya. A, B, C, D, E, dan F. Ya, saya kira ntar Anda bisa membaca sendiri. Kemudian yang ketiga adalah cara menggambarkan objek 3 dimensi secara tunggal. Yang ketiga adalah perspektif.
perspektif terhadap satu titik artinya mengecil terhadap titik tertentu, 2 titik berarti terhadap 2 titik, dan 3 titik. Seperti contohnya halaman 62. Ya, itu gambarnya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekalian saya absen dan ini memang tugasnya, wah ini sebesar berapa ya? 71. Jadi tugasnya akan sendiri-sendiri, karena saya tidak bisa membacakan di sini, ntar waktunya habis ya. Jadi ntar akan saya share di kelas A maupun di kelas B. Itu ntar misalkan Mbak Dewi Fitri, itu akan dapat tugas gambar perspektif perspektif 3 titik. Berarti ntar tugasnya adalah menggambarkan ini tapi 3 titik. Mudeng ya? Nah, kemudian ntar Mas Zaki, misalkan Mas Zaki dapat tugas gambar dimetri alfa betanya sekian karena dimetri ada 2. Nah, berarti sesuai dengan itu. Jadi tugasnya masing-masing mahasiswa beda. Nah, ya walaupun bendanya cuma 1, ini bendanya 1. Ya. Saya tidak akan menyusahkan Anda untuk membuat perspektif 3 titik lah ya. Itu sangat susah gitu ya, menuju ke sumbu X pengecilannya, menuju ke sumbu Y pengecilannya, dan sumbu Z pengecilannya. Nggak usah. Tapi mungkin perspektif 1 titik ya. Skalanya terserah Anda, tapi ingat, kalau konsekuensinya ditulis skalanya 1:1, berarti tadi panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya. Kalau skalanya berubah, tentunya panjang, lebar, tingginya akan berubah. Oke. Latihan dulu mungkin, oh ini terus panjangnya skalanya 1:2 ya, berarti setengahnya, berarti ntar panjangnya jadi gini, lebarnya jadi gini, tingginya jadi gini. Kemudian yang berikutnya di kepala gambar ya, kepala gambar itu kan tadi sudah ada ya judulnya, tadi katanya tugas kelima judulnya adalah proyeksi, tapi di atasnya dituliskan begini ya supaya ini. Oke. Saya pakai tablet ya. Ya. Jadi ini nah, misalkan Anda gambarnya landscape seperti ini ya. Landscape. Ini kepala gambar kan? Kepala gambar, ini proyeksi kan? Judulnya. Ini di sini kan? Ini. Di atasnya ditulis keterangan. Anda dapat tugas dari saya apa? Misalkan proyeksi miring F. Nah, tapi memakai mal huruf semuanya. Tidak boleh tidak. F itu apa? Ya Anda tulis. Ya, alfanya, X-nya jadi berapa? X-nya Anda tulis. X-nya ini ya, di sini ya, saya tulis di sini. X-nya adalah, misalkan Anda panjangnya jadi tadi panjangnya berapa ya? 23. Maka Anda tulis 23. Ini F ya. Anda lihat ya F secara miring. F. F ya, cara miring. Oke, ya saya lihat. Berarti apa? X-nya adalah 23 kalikan 100%. Skalanya berapa? Saya enggak tahu. Misalkan Anda skalanya pakai 1:1 di sini. Di sini skalanya 1:1. Ya sudah, dikalikan 1. Maka panjangnya adalah 23 cm. Tapi ditulis di sini ya Mas, jangan di sini. Ditulis di sini. Iya, di sini. Ini tulisnya. Ya. Terus Y-nya berapa sini? Z-nya jadi berapa? Ya, itu. Ini proyeksi miring. Oh, saya
clear aja semuanya. Oke. Ini. Misalkan begini. Ini tulis proyeksi miring. Memakai mal huruf tipis ya Mbak ya. Memakai mal huruf tipis. Ya, 3 mili. Jadi ntar ditulis di sini X sama dengan ini memakai mal huruf juga 23 dikalikan 100 dikalikan 1. Ntar diisi 23 mm. Kemudian yang Y-nya adalah di sini berarti F. F itu Y-nya sama-sama 100 ya berarti ntar sama 23 ini adalah ini. Z-nya adalah Y-nya itu setengah. Mohon maaf. 23 dikalikan 50. Berarti ini jadi separohnya. Berarti berapa? 23 bagi 2 ya. Jadi 11,5. Z-nya yang 100, mohon maaf ya. Jadi Z-nya 23 kali 100. Jadinya maksudnya 100 itu 100% ya. 50-50%. Ya, sesuai dengan ini. Lihat di proyeksi miring yang F itu kan ada. Ya, sudutnya terus ditulis sudutnya, ntar ditulis sudut sama. Kalau saya hitung ada berapa jenis tugas? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Iya, Pak. Oh, ya. Oke. Enggak, Pak. Tak ngajarnya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16. Jadi ada 16 tugas yang beda-beda. Jangan khawatir Anda nggak mengerjakan semuanya, Anda ntar cuma satu. Cuma saya yang milih, Pak Roni yang milih. Nggak bisa saya sebutkan di sini, ntar waktunya bisa ya? Bisa enggak kalau saya sebutkan di sini? Ntar khawatir nggak apa ya? Ntar aja ya, saya share saja. Paling telat dikumpulkan hari Jumat gimana? Mau saya sebutkan sekarang atau ntar saja? Saya list dulu di rumah. Deadline-nya kapan tadi, Pak? Deadline hari Jumat jam 3 sore. Baik Jumat kelas minggu A maupun kelas B. Ya. Seperti biasa, tugas dikumpulkan di Google Classroom. Belum saya kasih linknya ya, sementara belum. Ya, untuk tugas kemarin pengganti Meet sudah, yang ini belum. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi ada 16 macam-macam tugas, ntar tiap
Oke, mungkin itu saja. Ada yang perlu ditanyakan, disampaikan. Ya, sekali lagi listnya mungkin ntar malam ya. Siapa saja yang dapat tugas ini, tugas itu. Saya berdasarkan nama dan NIM yang ada di learning, di SIM. Ya. Ya, ntar kalau ada yang belum masuk di learning dan SIM, ya saya tidak tahu ya gitu ya. Sekali lagi berdasarkan itu ya. Oke, ada yang mau disampaikan monggo sebelum saya akhiri? Tidak ada. Ya, terima kasih ya untuk atensinya. Kalau ntar ada yang bingung terkait dengan penjelasan tadi masalah tugas, ya masalah bagaimana cara menggambar secara aksonometri, kemudian miring, perspektif ntar bisa dilihat ya contohnya tadi ya, itu sudah saya sampaikan. Minggu depan sediakan kertas gambar, kita akan belajar tadi seperti yang tadi saya sampaikan pandangan majemuk ya. Pandangan majemuk ada Eropa dan Amerika. Nah, itu ntar akan praktek gambar. Jadi saya akan memberikan bendanya. Ini contoh soalnya adalah yang ada di belakang saya itu hasil karya maket-maket dari kakak kelas Anda ya. Kayaknya tidak seperti itu ya. Ya, ntar Anda gambarkan pandangan depan, pandangan atas dan sebagainya secara Amerika ya. Tapi saya jelaskan apa sih Amerika punya, apa sih Eropa punya pandangan ya. Pandangan Eropa gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih ya. Adakah yang sudah selesai menggambarnya yang tugas 4 kemarin? Mbak Dini sudah selesai? Belum, Pak. Susah, banyak, ada 22. Ya, oke. Ya, mungkin itu saja ya. Mohon maaf ya, ntar ke depannya jangan main-main lagi ya. Tadi saya terganggu sekali dengan Mas Farhan atau siapa itu ya. Saya ini kok kelihatan main-main di monitor saya ya, sehingga mohon maaf saya remove ya. Sekali lagi supaya Anda disiplin ya, supaya lancar. Ini aja banyak informasi yang terreduksi apalagi kalau ada yang ganggu. Jadi sekali lagi mohon kerjasama teman-teman mahasiswa semuanya ya, supaya Anda belajar menghargai orang, begitu pula Anda akan dihargai orang tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada yang tanya. Insya Allah akan saya share ya terkait dengan penjelasan tadi. Kalau nggak di YouTube ya di Google Drive atau di DC ya, Google Classroom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat selalu ya, jaga diri ya, jaga kesehatan dan salam untuk orang-orang yang terdekat dengan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.